Shalom, berjumpa lagi dengan channel Kelapos Sukacita. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu untuk kasih dan penyertaan serta perlindunganmu yang begitu menyata dalam hidup kami. Saat ini melalui channel Kelapos Sukacita kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan daripadanya kami diperlengkapi untuk dapat menjalani kehidupan, kerja, dan karya kami sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian bunyinya, roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita, pertama Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 diberikan tema bagi kita adalah kasih roh Allah yang membenarkan. Kasih roh Allah yang membenarkan. Ada dua hal yang menjadi tujuan Rasul Yohanes menulis surat ini. Yang pertama, untuk membeberkan dan menyangkal setiap pengajaran-pengajaran yang sesat dari para guru palsu. Dan yang kedua, untuk menasihati anak-anak rohaninya agar mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita penuh dan kepastian, hidup kekal melalui iman yang taat kepada Yesus sebagai Putra Allah dan dengan kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekali lagi saya mengingatkan bahwa tema kita adalah kasih roh Allah yang membenarkan. Sangat jelas dari bacaan kita bahwa Rasul Yohanes menuliskan surat ini kepada pembacanya supaya meneguhkan iman percaya mereka karena ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan iman percaya. Dikatakan dalam bacaan kita adalah roh antikristus, sebab mereka menyangkal kekudusan Allah, bahwa Kristus itu menjelma menjadi manusia, bahwa Kristus itu sudah bangkit, bahwa Kristus mati dan darahnya menebus dosa umat manusia, bahwa kita semua manusia telah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Itu disangkal oleh pengajar-pengajar palsu. Oleh karena itu, Rasul Yohanes mengingatkan pembacanya supaya menguji setiap roh-roh itu, supaya mereka juga harus tahu dengan pasti bagaimana sepak terjang para antikristus ini untuk melawan kekudusan Allah dan memutarbalikkan kebenaran. Dan karena itu juga Rasul Yohanes mengingatkan kepada pembacanya dan kepada kita di hari ini supaya ketika kita menguji segala sesuatu yang bukan berasal daripada Allah, itu berarti senang didengar oleh orang atau manusia-manusia dunia. Tetapi kalau yang berasal daripada Allah, itu berarti bahwa akan sangat menjadi sebuah sukacita bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam bacaan kita ini juga diingatkan juga kepada kita semua, hanya roh Allah saja yang dapat membenarkan setiap orang.
yang mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar, kita menguji apakah ini berasal daripada Allah atau bukan. Nah, setelah kita dapat menguji itu berasal daripada Allah, maka apa yang kita dengar itu yang akan membenarkan kita. Sebab iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mendengar tentang firman Tuhan, dan dari apa yang kita dengar akan menolong dan memampukan kita untuk mengenal siapa yang kita dengar itu tentunya adalah Yesus Kristus. Dan dari pendengaran akan firman itu juga akan melengkapi kita untuk bertumbuh dalam sebuah kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki bagi kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kasih Roh Allah yang membenarkan juga menjadi sebuah tujuan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar tentang firman Tuhan, ketika kita belajar tentang kasih dan kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita mengimani Dia dalam sebuah kesungguhan kepada firman Tuhan, maka firman itu akan membenarkan kita. Firman itu akan menolong kita untuk melewati setiap tantangan, persoalan, masalah-masalah yang kita temui di dalam kehidupan kita. Sehingga kita di dalam melewatinya, kita akan disebut sebagai seorang yang dikuatkan ataupun dimampukan, atau seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Nah, firman atau kasih Roh Allah yang membenarkan itu tidak akan dimiliki oleh setiap orang jika tidak memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jika tidak memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu, melalui Rasul Yohanes, dia mengingatkan kepada setiap orang, terlebih kepada kita di hari ini, bahwa kamu berasal dari Allah dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mengingatkan kepada kita bahwa roh di dalam diri kita lebih besar dari apapun di dalam dunia ini. Bahkan roh setan sekalipun, sesungguhnya roh dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu bagaimana supaya roh itu tetap kokoh, kuat, dan dapat memenangkan hal-hal yang jahat, maka kita harus selalu membangun roh kita di dalam Tuhan. Kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan dimampukan dan dibenarkan untuk dapat terus menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita atau untuk menaikkan level rohani kita di dalam kita mengikuti Tuhan sebagai juru selamat kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, janganlah pernah meninggalkan Tuhan, apalagi membiarkan kita dingin dalam hubungan dengan Tuhan. Selalu kita ada dalam kedekatan dengan Tuhan, membuat kasih Tuhan itu tetap hangat dan panas di dalam diri kita, sehingga kita terlindungi dari dinginnya kehidupan dosa. Kita terlindungi daripada hal-hal yang menyesatkan kita, dan lalu kemudian kita ditolong dan dimampukan untuk dapat menghadapi setiap persoalan dan masalah-masalah hidup yang sepanjang kita hidup di dunia ini. Tentu kita akan tetap terus berjumpa dengan hal-hal itu. Tuhan menolong kita melalui pemberitaan firman di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu yang senantiasa menolong memampukan kami untuk terus menghadapi setiap persoalan, masalah, tantangan-tantangan hidup yang Tuhan izinkan harus kami alami dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau terus teguh kokohkan kami sekalian, dan biarlah Engkau terus selalu memampukan kami, menguatkan kami, dan memberi sukacita bagi kami dalam setiap hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap orang yang terhubung dengan channel Kelapa Sukacita di mana saja mereka berada. Kekuatan iman selalu Tuhan terus teguhkan untuk dapat dan mampu menilai hal-hal yang jahat yang berada di sekeliling melalui firman Tuhan, dan tetap menggunakan firman-Mu itu sebagai perisai yang akan dapat menolong untuk menghadapi setiap persoalan, masalah, ataupun godaan-godaan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.